Cek 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 cek. Halo sobat nih, Megas lagi dah jawaban. Yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zovan dia menjalankan tugas pertama yang diberikan oleh langsung untuk mencari di mana gua langit bumi atau gua Tiandi berada. Dan kali ini Zovan dia ada di kerajaan Quanrong, dan di tempat inilah Zovan dia mencari informasi dari sebuah kedai kopi. Namun di sini Zovan dia juga memicu amarah bagi orang-orang yang ada di tempat ini ketika dia mengatakan kalau dirinya berasal dari Tianyu, yang membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka semua marah dengan Zovan karena mereka beranggapan kalau Tianyu adalah kerajaan yang sangat-sangat licik dan juga tidak tahu diri, menjebak kerajaan Quanrong hingga membuat Quanrong berada dalam kondisi yang benar-benar kritis, sekarat. Dan itu semua terjadi karena Kaisar Tianyu yang sangat-sangat jahat yang telah menjebak mereka. Namun mendengar itu semua membuat Zovan dia mengatakan kalau itu semua sebenarnya tidak salah dan juga tidak benar. Dan di sini Zovan dia mengatakan kalau Kekaisaran Tianyu secara pribadi saat itu memang mengundang Quanrong datang ke tempat mereka untuk dapat membantu Kaisar menyelesaikan pemberontakan yang ada di Tianyu. Tapi di sini Zovan dia juga tidak menyangka kalau ternyata pembicaraan penting politik tingkat atas dapat diketahui oleh orang-orang yang berasal dari kalangan bawah, yang membuat Zovan dia berpikir kalau sepertinya ini adalah sebuah propaganda yang dilakukan oleh kerajaan Quanrong untuk dapat membuat kaisarnya tetap mempertahankan tahtanya. Dan ini adalah sesuatu yang cukup menggelikan. Tapi di sini Zovan dia juga mengatakan kalau sebelumnya apa yang dilakukan oleh Tianyu kepada Quanrong sebenarnya ya itu benar. Tianyu meminta Quanrong datang, tapi pada akhirnya Quanrong yang disingkirkan. Namun di sini Zovan dia mengatakan kalau hal yang sebelumnya itu terjadi karena itu adalah pembicaraan dan juga hak wewenang yang dimiliki oleh mereka para pimpinan wilayah, bukanlah sesuatu yang dapat disetujui oleh seluruh rakyat Tianyu itu sendiri. Dan sekarang Kaisar yang sebelumnya melakukan sebuah perjanjian dengan Quanrong dia juga sudah jatuh, yang tentunya janji yang diberikan oleh Kaisar Tianyu kali itu nggak akan mungkin dapat ditepati oleh penerusnya yang sekarang. Justru malah saat ini penerusnya malah ingin meminta mengembalikan bahkan mengambil lebih banyak lagi yang telah dimiliki oleh Kekaisaran Quanrong. Dan di dalam sebuah pertempuran tentunya mereka tidak akan mungkin mau memberikan belas kasih kepada musuh. Ucap dari Zovan yang tentunya membuat mereka semua pun kesal. Mereka semua pun tahu tentang itu semua, tapi mereka semua tidak peduli dan mereka tetap menganggap kalau Tianyu dan juga orang-orang yang mereka semua adalah orang-orang yang sangat-sangat licik yang telah bersekongkol untuk dapat menyerang mereka dari belakang. Namun hal itu pun tidak dibantah oleh Zovan. Di sini Zovan dia mengatakan kalau Tianyu itu sendiri di dalamnya banyak sekali kelompok-kelompok yang saling mendukung dan juga berlawanan satu sama lain, yang artinya saat kau mendukung pihak yang lain tentunya itu akan membuat pihak lainnya lagi akan tidak senang, yang pada akhirnya kalian justru malah kalah. Dan itu berarti kalian telah memilih kuda yang salah. Bukan berarti semua orang Tianyu itu hina, tapi nyatanya jika dilihat dari sudut pandang lain, kalianlah yang telah membantu musuh yang salah. Ucap dari Zovan. Di sini Zovan dia juga mengatakan jika kau ingin menyalahkan seseorang atas apa yang telah terjadi kepada Quanrong, kalian harusnya menyalahkan kaisar kalian sendiri yang telah memiliki penilaian yang buruk, salah memilih lawan, mencampuri urusan dalam negeri milik kerajaan lain ataupun wilayah lain. Itu adalah hal yang sungguh sangat memalukan hingga membuat kalian justru malah jatuh ke dalam bencana kalian sendiri. Dan lagi pula militer yang dimiliki oleh Quanrong tidak bagus-bagus amat, bahkan terlalu lemah untuk dapat ikut campur dengan kerajaan lainnya. Dan harusnya dengan kemampuan militer kalian yang mungil, kalian harusnya hanya berjaga di perbatasan kalian sendiri. Kenapa ikut campur dengan masalah internal wilayah lain? Ucap dari Zovan yang membuat orang-orang ini mereka semua pun marah dan tidak terima. Di sini orang-orang Quanrong mereka pun tidak terima ketika kaisar mereka dikata-katai seperti itu. Mereka mengatakan kalau kaisar mereka adalah kaisar yang terbaik di seluruh dunia. Bahkan setelah mereka kehilangan wilayah dan juga kehilangan sumber daya, justru kaisar malah mengundang orang-orang yang tinggal di perbatasan itu mereka kembali ke ibu kota untuk dapat ditempatkan dan juga mendapatkan tempatan baru. Dan itu adalah hal yang sangat luar biasa. Dan untuk marshal mereka juga menganggap kalau pasukan militer mereka adalah yang terbaik karena mereka tidak pernah meninggalkan anak buahnya sendiri dan dia tidak pernah kalah di dalam sebuah pertempuran. Ucap dari mereka. Tapi itu justru malah membuat Zovan
Dia pun mengenyeknya dan dia mengatakan kaisar terbaik di dunia. Sungguh sangat menyedihkan. Di sini Zaufan dia mengatakan kalau itu memang adalah tugas yang dimiliki oleh seorang kaisar. Dia harus mengelola wilayahnya sendiri dan apa yang dia lakukan itu adalah hal dasar yang memang harus dilakukan oleh seorang kaisar, dan jika dia tidak melakukannya maka dia tidak akan mungkin layak untuk dapat duduk di singgasana itu. Ucap dari Zaufan. Di sini Zaufan dia juga mengatakan untuk orang tua itu, marshal kalian, aku rasa dia memang tidak buruk-buruk amat. Aku akui dia cukup lumayan, tapi dalam hal tidak pernah kalah. Mungkin saja itu dulu, tapi tidak dengan sekarang. Karena setidaknya beberapa waktu lalu ketika dia ada di Tianyu, dia dipijak-pijak. Ucap dari Zaufan yang membuat mereka semua pun kesal dengan provokasi yang diberikan oleh Zaufan, hingga membuat mereka semua pun berkumpul dan mengatakan, kau berani-beraninya kau menghina marshal kami dan juga kaisar kami. Dasar kau orang Tianyu, kau pikir kau bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup? Tidak akan, kami akan membalaskan ini semua. Ucap dari mereka yang marah dengan Zaufan. Tapi untuk Zaufan melihat para sekumpulan ikan teri ini berani menantangnya, membuatnya pun mengatakan, hei kalian semua hanyalah ikan teri. Bukalah mata kalian lebar-lebar dan lihat, aku lebih kuat dibandingkan kalian semua. Ucap dari Zaufan yang mengejutkan mereka semua. Di sini mereka semua tidak menyangka kalau ternyata sosok yang ada di depannya adalah seorang kultivator, karena saat ini mereka tidak bisa melihat level kultivasi yang dimiliki oleh Zaufan, dan itu membuat mereka pun sadar kalau sepertinya mereka tidak bisa melihat karena perbedaan mereka terlalu tinggi, yang membuat mereka pun langsung keringat dingin dan gemetar ketakutan. Dan mereka juga ada yang mengatakan, tamatlah kita, ucap dari mereka. Tapi untuk Zaufan setelah melihat sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang ini, dia mengatakan, hei kenapa? Bukankah kalian sebelumnya ingin menyingkirkanku? Ucap dari Zaufan yang membuat mereka semua langsung kicap. Di sini Zaufan dia mengatakan, aku selalu penasaran kenapa Kaisar Kuanrong dia cukup nekat untuk dapat melakukan hal-hal yang tidak berguna di Tianyu. Tapi ternyata itu semua adalah sebuah gambaran dari rakyatnya sendiri. Dan sekarang aku paham kenapa Kuanrong jadi seperti ini. Dan ternyata bukan cuma pemerintahannya saja, tapi rakyatnya pun sama-sama dangkal. Apakah kalian tahu kenapa ini semua dapat terjadi? Karena ini semua terjadi karena kalian selalu saja bertindak tanpa berpikir. Sungguh sangat menyedihkan. Dan kurasa kehilangan beberapa wilayah yang dimiliki oleh Kuanrong tidak buruk-buruk amat untuk konsekuensi yang kalian miliki. Dan jika kalian tidak mau bertarung, maka aku akan. Namun sebelum Zaufan dia mengatakan lebih lanjut, di sini orang-orang di Kuanrong ini yang ada di kedai kopi ini, mereka semua langsung berlutut di hadapan dari Zaufan. Mereka semua langsung berlutut dan juga meminta maaf dari Zaufan, yang membuat Zaufan dia pun bingung, lah kenapa jadi malah berlutut? Di sini Zaufan dia mengatakan, hei siapa yang bilang kalau aku akan melawan kalian semua? Bahkan kalian ini tidak layak untuk dapat aku singkirkan. Yang ingin aku katakan sebenarnya aku tidak ingin bertempur melawan kalian. Kalian cukup menjawab pertanyaanku saja. Dan kalian ketika berhasil menjawab pertanyaanku dengan jujur, maka kalian bisa pergi, dan kalau bisa pergi sejauh mungkin, karena semakin jauh itu semakin baik. Ucap dari Zaufan yang membuat mereka pun bingung. Jadi kau cuma datang ke tempat ini cuma ingin bertanya, bukan cari keributan? Tidak, sambut dari Zaufan. Di sini Zaufan dia mengatakan kalau saat ini dia tidak tahu tentang kondisi apa yang sebenarnya terjadi, dan kalian sebelumnya mengatakan tentang sebuah peperangan, dan sekarang katakan siapa yang sedang kalian perangi. Ucap dari Zaufan yang membuat mereka pun bingung. Jadi kau tidak tahu? Tanya dari mereka, yang membuat Zaufan dia pun kesal. Ya kalau aku tahu kenapa aku harus bertanya? Ucap dari Zaufan yang membuat orang ini dia pun keringat dingin, dan dia mengatakan, Tuan, kami pikir kau adalah orang Tianyu, dan karena kau adalah orang Tianyu, jadi harusnya kau tahu tentang masalah ini kan? Ucap dari mereka, yang membuat Zaufan dia pun bingung. Apa? Jadi apakah mereka berperang lagi? Tanya dari Zaufan. Kenapa? Bukankah itu telah berlangsung lama? Namun hal itu pun dibenarkan oleh orang ini, di mana dia mengatakan kalau sebelumnya Tianyu memang pernah berperang dengan Kuanrong, tapi itu semua telah terjadi 8 tahun lalu. Namun akhir-akhir ini baru 1 bulan yang lalu Kaisar Kuanrong kembali memulai pertempuran setelah dia mendapatkan dukungan dari kerajaan ataupun sekte binatang buas, dan dia juga bersumpah kalau dia akan merebut kembali tanah yang telah mereka lepaskan, yang membuat orang ini dia juga mengatakan sejujurnya kalau kaisar mereka juga tidak mudah untuk dapat mengambil keputusan ini, tapi ini semua dia lakukan untuk dapat menebus kesalahan 8 tahun lalu. Dan itulah kenapa seluruh orang Kuanrong kali ini
benar-benar ditempatkan di bawah payung hukum yang sangat ketat, dan itu semua terjadi untuk dapat menekan mata-mata yang menyusup, ucap dari mereka. Tapi di sini orang ini pun langsung tutup mulut ketika dia menyadari kalau ternyata yang di depannya adalah orang yang berasal dari Tian Yu. Tapi mendengar dan juga melihat sikap dari orang ini membuat Zhaovan dia mengatakan, sudah, tenang saja, aku bukanlah mata-mata yang seperti kau pikirkan. Apakah kau pikir ada seorang mata-mata yang langsung duduk ke kedai kopi dan bertanya langsung? Gak ada yang kayak gitu, gak ada. Dan untuk informasi yang kau berikan itu hanyalah sebuah berita umum, jadi tidak perlu khawatir. Lagi pula, aku juga telah meninggalkan Tian Yu dalam waktu yang cukup lama, jadi aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan sekarang, aku hanya kebetulan melewati tempat ini. Dan aku tidak punya urusan dengan itu semua. Tapi di sini Zhaovan dia juga bingung kenapa Quan Rong dia berani-beraninya kembali melakukan serangan kepada Tian Yu. Dan harusnya dengan kemampuan yang dimiliki oleh keluarga Luo saat ini, Quan Rong gak akan mungkin berani untuk dapat menyerang Tian Yu. Apalagi saat ini Quan Rong dia hanya didukung oleh satu sekte pelindung, sedangkan Tian Yu memiliki 3 sekte pelindung. Dan ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Kenapa Quan Rong berani menyerang Tian Yu? Pikir dari Zhaovan, apakah ada sebuah deal besar di balik ini semua? Pikir dari dirinya. Namun mendengar Zhaovan yang bergumam sendiri membuat orang ini dia pun bertanya, Tuan, apa yang sedang kau bicarakan? Tanya dari dia. Tapi untuk Zhaovan dia mengatakan, sudah, lupakan saja, itu nggak penting juga. Di sini Zhaovan dia mengatakan kalau saat ini urusannya adalah ingin mengetahui sebuah tempat. Jadi sekarang jawablah pertanyaanku dengan jujur. Apakah ada gunung ataupun sungai yang terkenal besar atau sebuah fenomena aneh di wilayah tempat ini? Tanya dari Zhaovan yang membuat mereka pun bingung. Apa? Gunung, sungai terkenal, fenomena aneh. Tuan, apakah kau sedang mencari tempat untuk melihat pemandangan? Dan harusnya di sini tidak ada, Tuan. Ini adalah Quan Rong dan tempat ini ya cuman gurun. Dan kalau kau mencari pemandangan yang indah, aku dengar Tian Yu 1000 kali lebih indah daripada Quan Rong, ucap dari mereka yang membuat Zhaovan dia pun bingung. Kalau tidak ada, lantas apakah ada tempat berbahaya yang menakutkan gitu? Seperti menelan orang bulat-bulat, atau yang masuk siapapun itu, manusia ataupun binatang suci ataupun apapun itu, menghilang tanpa sebab? Di sini Zhaovan dia pun juga tahu kalau Gua Tiandi itu adalah tempat di mana energi spiritual berkumpul, dan tentunya tempat itu juga mungkin aja bisa menjadi tempat yang sangat luar biasa ataupun akan menjadi tempat dengan zona kehancuran total. Namun di sini mendengar apa yang diucapkan oleh Zhaovan membuat mereka pun bingung dengan apa yang dimaksud oleh Zhaovan. Tuan, kau mendengarkan informasi dari mana? Di Quan Rong ini nggak ada tempat yang seperti itu, Tuan. Ya memang tempat ini tandus, tapi nggak ada tempat yang sampai beracun dan berbahaya seperti itu, Tuan, ucap dari mereka yang membuat Zhaovan dia pun bingung. Apakah jangan-jangan Gongsu memberikan informasi yang salah? Dan jika itu salah, tentunya itu akan sangat sulit bagi dirinya untuk dapat menemukan di mana Gua Tiandi itu berada. Dan jika aku harus mencari di 5 wilayah, tentunya itu akan sangat-sangat menyulitkan. 5 wilayah itu luas, ucap dari Zhaovan yang bergumam. Tapi melihat Zhaovan yang bengong membuat Payan ini dia pun juga bingung. Tapi di sela-sela itu juga tiba-tiba aja gedar, ada yang gobrak pintu. Dan ternyata itu dilakukan oleh si duo kuncir ini yang meminta kepada mereka semua untuk bubar. Karena mulai hari ini tempat ini akan diboking oleh Pangeran ke-6, dan siapapun yang tidak memiliki kepentingan silakan pergi dari tempat ini karena Pangeran ke-6 akan bukber, ucap dari duo kuncir ini. Dah, itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk jawaban. Dan itu aja, sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you. Dan sekarang gue harus ngedit agar bisa upload cepat. Thank you.